yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa lanjutkan perjuangan kita mempelajari agama ini, mobil khusus dengan tema khusus yaitu tentang akidah, yaitu tentang kesyirikan-kesyirikan besar. Dan kita pada pertemuan yang lalu sampai di mengikuti upacara pemujaan Nyi Kidul dan Laut Selatan. Maka kita lanjutkan. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang sangat indah menurut saya. Jadi kita pernah menjelaskan bagaimana Allah itu ada di langit ketujuh. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada Baitul Ma'mur, ada Sidratul Muntaha, sebelahnya ada Jannatul Ma'wa, di atasnya ada kursi, di atasnya ada ayat, di atasnya ada arsy. Allah di atas itu semua, Maha Agung dan Maha Besar. Maha Besar, Allah lebih besar dari semua yang di bawahnya. Maha Agung, walaupun Allah jauh di sana, Allah melihat, mendengar kita. Sampai Allah menyebutkan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak serupa dengan siapapun, maka tidak bisa digambarkan dalam bentuk apapun, dan Allah itu Maha mendengar, Maha melihat. Maka saya contohkan, yang masih ingat bagaimana Nabi Yunus alaihissalam itu tenjerone segoro di dalam perut ikan, di dalam kegelapan malam, di tiga kegelapan beliau berkata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada ilah yang benar disembah selain Engkau ya Allah, saya ini cuma orang dolim. Maka Allah mengeluarkan beliau setelah 3 hari di situ. Maka ketika jenengan di permukaan bumi boten ning jero segara, Allah lebih jauh mendengar jenengan daripada jenengan ada di dalam air. Nah, yang menarik, Allah menyebutkan tentang Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa summa istawa 'alal 'arsy. Allah niku ada di atas arsy, niku ada minimal 7 ayat. Belum lagi nanti ayat-ayat yang menyatakan Allah di atas, niku ada sekitar 16 sampai 18 dari yang saya temukan. Padahal saya meyakini lebih jadi. Nah, maka ada sebuah hadis. Nah, hadis kalau ngomongkan singgasana, sama-sama ngomongkan istiwa, maka ada sebuah hadis Al-Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW bersabda, Nabi SAW, inna iblisa yad'u arsyahu 'alal ma'. Yang jenenge iblis ketika diturunkan dari surga yang di atas sana ke muka bumi, dia memilih untuk punya arsy di atas air. Makanya dia tinggalkan segoro. Ini nyambung kali sing Nyi Kidul ini dulu. Nah, kemudian summa yab'asu saroyahu. Kemudian dia ngirim pasukan. Saroya itu pasukan tapi apa istilahnya? Jadi sekumpulan itu. Ya kelompok gitu. Jadi boten dhewe. Jadi apa ya? Wis ngono ki lah kelompok ya, ngirim rono, ngirim sak kelompok gitu. Nah, kemudian fa'adnahum minhu manzilatan aqdamahum fitnah. Maka yang nanti itu didudukkan paling dekat dengan si iblis, baik setan ini, niku yang paling besar fitnahnya, godaannya kepada manusia. Nah ini nopo, apa ya kesirikan. Kesirikan itu paling besar saja. Tapi yang paling merusak ternyata bukan kesirikan. Di sini dikatakan apa? Yaitu yaji'u ahaduhum fayaqul, datang salah seorang di antara kelompok itu kemudian mengatakan maziltu bi fulanin hatta tatrukuhu wa qad talaqa imra'atuhu fayudnihi minhu. Maka dia mengatakan, oh si fulan itu wis tak sesatke, wis tak godho, kon mendem lah, kon main lah, kon medok lah, kon nyolong lah, kon korupsi lah gitu kan. Maka iblis, oh ya wis sampai datang yang mengatakan apa? Bahwasanya hatta tarok tubuh, sampai datang yang salah seorang anak buah si fulan sudah tak tinggalkan wakot tolako imro'atan dalam kondisi megat bojone. Fayudni ini oh ya sing deprestasi ini cedak ini. Wa yaqulu na'am anta. Kemudian si iblis mengatakan, "Oh, kowe iki linggo sebelah kowe." Nah, maka
ada pelajaran menarik. Allah punya arsy di atas sana. Di bawah arsy Allah ada air. Dan Allah maha besar dari semua yang di bawahnya. You know, ini tak ulang-ulang terus pokoknya jangan sampai jenengan kayak itu. Nah, lalu iblis pengen kayak ngono. Nah, kemana dia tinggal? Laut. Apakah dia lebih gede dari laut? Tidak, lautnya lebih gede dari iblis. Beda sama Allah yang di atas sana. Allah lebih besar dari semuanya. Nah, maka iblis dengan berada di situ, maka dia merasa kuasa kaya Allah. Sehingga sebagian orang pun akhirnya terfitnah, untuk membuang sajen ke lautan. Nyambung sama yang kemarin. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seorang Muslim harus hati-hati dengan hal ini sehingga jangan sampai dengan punya Rob, punya ilah, punya Tuhan yang maha agung, terus malah ngagungke sing ora agung, ngagungke sing cilik yang jenenge iblis niki. Dan ini nek kemudian kita tarik mundur kisahnya. Dulu bumi itu sebelum ada manusia itu ada jin. Nah, jinnya ini dilepas oleh Allah Subhanahu Wa Taala tinggal di bumi. Maka jin ini karena memang tabiatnya senangnya padu. Ya'muruna bil fahsya'i wal munkar, maka senangnya itu berbuat fahsya dan munkar, dan kemudian bersukanya berbuat baghdha, permusuhan, berantem, er-eran. Maka bumi ini dirusak. Akhirnya Allah turunkan malaikat untuk merangi mereka. Nah, sebagian jin wani gelut, sebagian yang lain. Nah, singkat cerita jin-jin ini kalah, maka sisone melayu kalah kabur. Nah, kemudian dari antara jin-jin yang ikut perang itu ada satu yang diselamatkan, namanya iblis di bawah naik. Di bawah naik, dia di sana beribadah seperti malaikat. Nah, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepada malaikat tentang rencana menciptakan. Nggih, kula ya tahfidz ning sok-sok lali ayat ini. Kula wacane mawon ben ra kleru. Nah, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat, piye yo nek tak gawe meneh ning bumi kuwi khalifah. Wong-wong sing mimpin bumi meneh, jaga meneh. Qalu, kata mereka para malaikat, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Napa jenengan ajeng damel melih yang bikin rusak, menumpahkan darah kayak dulu itu. Padahal kami di sini di langit sini selalu memuji Engkau, bertahmid menyebut nama Engkau. Apakah jenengan menciptakan yang seperti itu? Qala, kata Allah berfirman, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku luwih ngerti tinimbang kowe. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, lalu Allah ciptakan Adam lalu diajari nama-nama benda-benda. Tsumma araduhum 'alal malaikah, kemudian Adam dibawa kepada malaikat. Faqala, kemudian Allah perintahkan kepada si Adam, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Malaikat, iki lho benda-benda iki sebutan. Iki aranane apa, jeneng-jenenge iki apa? Bangkul nopo nih? Bangkul tamu. Mas, tukang Mas. Ibu-ibu ini mari kaget wong turu. Nah, si benda-benda ditunjukkan. Kemudian malaikat ditanya oleh Allah, malaikat, ini benda-benda ini sebut jenenge. Jenenge apa? In kuntum shadiqin. Nek kowe tenan jujur lho. Nek aku kleru nyiptake Adam dan sebut benda-benda ini jenenge apa? Qalu, malaikat menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah. Tidak mungkin kami itu punya ilmu nek mboten jenengan ajari. Nah, ini juga buat akidah kita loh. Dengan saat ini pinter-pinter dan pinter nukang, pinter nopo, pinter masak misal, niku ya karena ilmu dari Allah. Ini mergo aku sinau nggih dengan sinau, tapi Allah yang membawakannya ilmu itu dari awal dulu. Ada bumbu terus ini sampai orang itu menemukan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau lah Rabb yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Qala, kemudian Allah memerintahkan atau berfirman kepada Adam, ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Adam, saiki kowe sebutan iki gen wonge malaikat-malaikat yo nyekseni. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ketika Adam menyebutkan, maka lagi nyebut itu, Allah mengatakan kepada malaikat, "Lho, aku wis ngomong to, nek aku luwih ngerti tentang yang mbok timbang kowe kabeh, malaikat-malaikat kowe. Ya aku luwih ngerti iki lho, dhek iso nyebut iki." Nah, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu ila iblis.
Maka Allah kemudian perintahkan pada malaikat kabeh sujud kepada Adam. Tidak pada semua mau kecuali iblis. Jadi di situ ada iblis satu tok ini yang dia ngikuti, ngikuti ngikuti malaikat ketika dibawa naik untuk di sana menyembah Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian aba wastakbar wa kana minal kafirin, dia menolak dan sombong dan dia menjadi orang-orang kafir. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah, dan seterusnya. Maka kami perintahkan Adam untuk masuk surga, dan seterusnya sampai nanti akhirnya digoda, dikeluarkan, diturunkanlah dari surga Adam, Hawa dan iblis. Nah, iblis balik ndablek meneh, balik sombong meneh, pilih lingguh ning dhuwur lautan. Poinnya yang mau saya sampaikan Bapak Ibu Bapak yang dirahmati oleh Allah, kita setiap Kamis di sini, insya Allah bismillah kita membahas tentang dosa-dosa besar kesyirikan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha Agung, Maha Besar. Jangan sampai kita itu di bawah berbuat kesyirikan. Karena perbuatan kesyirikan kita itu menjadikan Allah itu kecewa, gelok, bahkan Allah itu marah dan murka sampai Allah itu mengatakan, apa kata Allah? Yang pertama, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah itu bisa mengampuni semua dosa. Bahkan tadi saya sampaikan di Masjid Jeddah itu saya bacakan kitab Arba'in Nawawi hadis 42. Allah berfirman, ya ibna Adam, wahai an Adam, nek kowe moro ning nggon aku, ora pernah nyuwun ning selain aku, dan mengarep-arepmu ning nggon aku tok, maka aku akan mendatangimu dengan ampunan walaupun dosamu banyak, wala ubali, aku ora gagas dosamu. Niku nek wong tua wis ngomong pokoke kowe iki anakku mbok kelakuanmu koyo apa aku ora gagas. Niku nek kabeh dituruti to kalian Pak ya mbok ini kita sing ngomong ngoten. Mung nek jenenge anak nakal ning donya niku nek dia kriminal ya konsekuensinya berurusan kalian polisi kan. Mungkin Pak yo ngewangi ning polisi ra trimo tetep kudu berurusan dengan polisi ngoten to. Tapi nek udah yang berkata Allah wala ubali, dosa kita sebanyak apapun, tapi karena kita enggak pernah memohon dan berharap pada selain Allah, yang kita minta ya cuman Allah, sakit ya minta sembuh pada Allah, dagang ya pengen cepet apa laris ya nyuwunnya cuma kepada Allah, kerja pengen lancar ya cuma kepada Allah, nyambut gawe, duwe gawe ora bakal gawe sajen ya hanya kepada Allah, berharapnya nyuwun keselamatan, perapatane nek kecelakaan ya ora tau nyajeni sing disuwun ini mung Gusti Allah, iya kana butuh iya kana stain. Maka Allah punya janji nek jenengan mengke wangsul gawa dosa selain kesirikan dan tentunya saokae kaya ngopo, Allah mengatakan wala ubali, aku ora peduli, aku ora gagas. Maka kalau udah Allah tidak gagas, ya udah semua diampuni. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih, niku mawon yang mau saya sampaikan. Pentingnya mengimani Allah di atas arsy, dan iblis juga punya arsy tapi di atas lautan. Allah di atas air yang sangat besar, yang kalau kalian masih ingat kursi Allah dibandingkan langit dan di bawahnya itu kayak cincin di tengah padang pasir. Arsy Allah dibandingkan dengan kursi kayak cincin di tengah padang pasir, yang jadi padang pasir itu arsy Allah, yang jadi cincin itu kursi. Nek kursi dibandingkan dengan yang di bawah, yang jadi cincin itu yang di bawah, yang jadi padang pasir itu kursi. Lah kita itu cuma bagian kecil yang sangat kecil di antara benda yang kecil yang namanya cincin. Kita itu cuilik terus sangat cilik. Pernah saya sampaikan cuilik, betik, mekitik, mendik, elik. Nah elik itu segera terima kan. Ora ya aku ganteng ya. Nggih, ngoten nggih. Terus saya cuma ingin meneguhkan lagi nggih, keadaan posisi kita di muka bumi ini hamba Allah, jangan pernah mengkhianati misi kita sebagai manusia yang dulu gara-gara Mbah Adam itu mboten melakukan kesyirikan, cuman mboten manut, aja mangan kuwi lho kok malah dipangan kan gitu lho, aja mbok pek kuwi malah dipek ya. Nah niku diturunkan. Apa meneh niki kita mau berkhianat naudzubillah untuk dosa yang sangat besar yaitu kesyirikan. Jangan sampai. Nggih pun cekap. Sumangga. Monggo diurutke. Dicalke mriki kan. Diurutke kok ngidul sik lagi ngalor gitu kan. Ale dirahati ya. Monggo Pak Anto. Masalah tadi Ustaz masalah kesulitan tapi kita itu sebagai hamba Allah manusia kadang-kadang itu tergelincir pada bujukan. Kadang-kadang kita itu menang dari bujukan. Apakah yang saya tanyakan itu Ustaz? Apakah setan itu ada apa namanya ya? Ada bertahap
misalkan kecil besar bisa juga belajar. Nah itu lah. Ya pengajian normal ini. Godaan setan apakah bertah? Ibnu Qayyim dalam kitab Ighosatul Lahfan tentang tipu daya setan. Terjemahannya itu tipu daya setan. Ighosatul Lahfan itu apa gitu? Tergelincirnya hati karena syahwat. Nah, itu membuat 5 tahapan. Tahapan yang paling besar, kerusakan yang dibuat syaitan adalah menggoda manusia untuk berbuat kesyirikan. Nah ini yang kita bahas di sini dari beberapa pekan atau mungkin bulan yang lalu, dan akan saya selesaikan. Nah kemudian yang kedua di bawahnya adalah berbuat yang tidak pernah dicontohkan Nabi. Nah itu dalam bahasa agama itu namanya bid'ah. Jadi nek jenengan bid'ah ampun anu nggih, ampun apa grisenan. Niku sing sanjang Nabi sanes kula. Nabi sing ngendikan bahasanya fa inna asdaqal hadisi kitabullah. Niki hadis Nabi lho. Bahasanya sebenar-benar perkataan itu Al-Qur'an. Wa khairul huda Muhammad, dan sebaik-baik petunjuk itu petunjuk Muhammad. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Perkara sing paling elek ku sing digawe-gawe. Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Sing digawe-gawe dalam urusan agama ndak ada dasare niku namanya bid'ah. Wa inna kulla bid'atin dolalah. Bid'ah kuwi kabeh sesat. Wa inna kulla dolalatin finnar. Kabeh sing sesat kuwi nang neraka. Iki hadis Nabi. Terus ketika jenengan mireng niku ampun waduh suatu ngene sak boten nggih. Niku dia cuma ingin menyampaikan apa yang Nabi sampaikan gitu kan. Dan ini di dalam kitab yang Qayyim itu disebutkan sebagai godaan terbesar kedua. Dan orang yang melakukan bid'ah ini biasanya tidak rasanya itu salah. Soalnya bentuknya kaya ibadah. Bentuknya kaya ibadah. Makanya saya pernah menyampaikan di sini gitu. Nah, jangan mau belajar sufi, ini ada 1000 sekte torikoh. Jadi ada yang melu sing bingung kan. Enak sing gawe bat nyamuk, mantuk-mantuk, enak sing muter-muter karo gedhog-gedhog sikil, enten sing wong loro wong telu muter karo rok pecine dawa, enten sing kemudian wirid nganggo tasbih gede-gede, enten sing nganggo gamis-gamise kain napa perca suwek-suwek. Ya ajeng melu sing pundi. Enten sing nganggo gitar ngeten-ngeten, sing pundi. Bingung jenengan. Padahal agama tidak dibikin sesulit itu oleh Nabi SAW. Mudah. Yasiru wala tu'asiru, beragama sih gampang-gampang wae rasa sing angel-angel. Dan memang itu gampang kok. Payah sholat, payah poso, payah haji, nek punya duit berangkat, kurban mudah. Enggak ada disuruh kemudian nanggap Habib 200 juta, enggak ada. Jadi kan ada sholawat, 3 sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala kalian tidak mau tengku niku kali sholawatan ya Allahumma sholli ala Muhammad. Ini pun cukup. Udah kedah. Kalau Habib bayar semene mboten, nyepake panggung mboten, nggih mboten kedah. Kalau tim nopo niku mboten, lajeng mawon masjid lebet pengawasan kalian tasul saleh dengan mikir wirid, diskusi, rapat segala macam monggo. Nah, kemudian godaan yang ketiga itu dosa besar. Yang ini dua ini besar, syirik itu yang paling besar, bid'ah. Kemudian ini dosa besar yang saya maksud niku moli-moli oleh cara wong Jawa. Mendem main medok madan di sini maling niku. Tapi ini nek wong Jawa tinggal rumus mau. Tapi nek ten kitab Al-Kabair karya Imam Ad-Dhahabi niku enten 76. Dari 76 ini Bu yang nomor 1 nek kesirikan mau, berarti tinggal 75. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah niku yang ketiga. Yang keempat niku orang kalau sudah lolos dari dosa besar, misalnya ngapunten dengan boten sing mau limo sama. Biasanya godaan sing keempat niku nopo ngremehke dosa kecil. Sendale tanggane niku disilih tapi ora ngomong kok nyilih. Dalam misalnya niku boten ngomong niku jenenge boten nyilih tapi gosok. Wis tanggune sik ngono. Nah, padahal mungkin jenengan karepe balik, nah wonge marep petu lho, sebenarnya ora enak. Nah, gosok. Mboten nyolong lho, dibaleki meneh jane. Ning nganggo ra nyilih ngono, mboten nembung. Nah, itu dalam Islam namanya gosok. Wonten niku kerep to, misal umpami nggih jenengan keluarga besar sak pekarangan, enten beberapa omah ngoten to. Adike, mase, bayune ngoten. Nah,
adike arep dandani nopo, moro ning Mas kok mak budus jiko ngono wae. Terus dinggo, kok kira Mas butuh maluku ndi kok ilang. Ternyata ditiku adike tembunge aku nyilih kok. Nyilihne ora ngomong. Nah, niku meremehkan dosa kecil. Mboten ngoten niku. Wonten kerep ya pacul landa pas wayah dibutuhke gak ono ditiku dulure. Areng-arene jiko ora jiko nyilih kok. Nyilih ora ngomong. Niku namine gosok. Nah, niku kayane dosa kecil, tapi nggih niku nggih dosa. Nah, niku yang keempat. Yang kelima, ini godaan orang menuntut ilmu atau jenengan kita ini, yaitu apa? Mementingkan yang kurang penting, mengalahkan yang lebih penting. Kalau kayak contoh, tahajud, tangi jam 1 tahajud, sampai subuh kurang 10 menit. Kurang 10 menit, tak selesai, tak les, tangi jam 8, lah subuhnya hilang, gitu kan? Juta itu, nah ini uang kleru. Yang bener pripun? Jenengan nek ngantuk, mantan masjid sisan. Nah, ten masjid senderan mriku cedhak wong adan. Nah, ngene Kiai adan kena dibuka, pak tangi komat ngoten ya to. Tapi nek ning omah, malah garwane buka ya wedi malah. Mah dijarke kemul. Lho kayak contoh meleh. Mau mana rezekine akeh. Saking akeh gitu kan, karepe ngulangi tangga. Wah, nek rondo anyaran diwangi terus bidan bojone napa istilahnya rodok menging Pak, mbok yo aja rono terus, mbok sekali-kali anu ning gone mbokku apa piye niliki mbokku yo ora iki penting ngewangi kae. Padahal sing penting niku napa mbok niku lho kali mertuane. Makanya orang istri niku protes gitu. Bojoku kok karo tanggane kok pol-polan tapi karo wong tuwaku kok malah ra gagas. Nah, iku termasuk godaannya orang yang menuntut ilmu. Ngoten nggih, dan gangsal niku. Nah, mana di antara kita nek umpami naudzubillah nggih jenengan kok gagal ten kesirikan iki ya, kemungkinan dibawa ini biasanya ya bablasnya. Tapi nek jenengan misal ten dosa besar iki pun aman, nah berarti PR jenengan ada di dua niki yang harus hati-hati. Wabil khusus niku yang terakhir niku nggih kadang-kadang ora krasa, kadang-kadang berbuat yang baik. Yang kemudian nawa itu niatannya ini loh. Nah, kemudian niatnya golek lemane menungso. Nah, niku juga godaan orang yang menuntut ilmu. Napa? Riya niku. Nah, makanya Bapak Ibu yang dari rahmat Allah mangatos 5 hal ini. Ngaten niku. Monggo Om. Kisah yang Allah di atas air itu hampir mirip di perjanjian lama atau perjanjian Enggak ada yang mirip. Jenengan senenge mirip-mirip ya. layang-layang di atas air gitu. Lewat ayatnya ya. Jadi jangan memirip-miripkan seperti itu, enggak boleh. Ceritanya itu. Enggak. Kalau boleh ini ada. Ini bukan cerita nih, ini kayak ayat. Di perjanjian itu kan kemudian Allah berkelahi dengan mereka sama menang gitu. Iya. Tidak salah ya. Itu pun juga dengan mengimani itu sudah keliru. Jadi gini, kita orang Islam ngimani Qur'annya dulu. Nah, ayat Alkitabiah mau perjanjian lama, perjanjian baru, Taurat, Zabur, Mazmur, saya juga baca. Itu kalau cocok dengan Quran kita bisa terima, kalau enggak kita singkirkan. Contoh misalnya, dengan ini menyampaikan Allah berkelahi dengan malaikat, itu sama masuk akal. Tujuannya maha segala-galanya, satunya tak masuk akal, tidak bisa. Nah disebutkan di dalam Quran surat Hud ayat 7, monggo ini dengan baca. Waladzi khalaqa samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana arshuhu 'alal ma'. Maksudnya dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa dan arsy-Nya berada di atas air. Nah, sehingga memang urutannya seperti itu. Nah, ketika Alkitabiah menjelaskan, maka kita imani sampai bahwasanya Allah itu di atas airnya itu aja. Soal gelut dan seterusnya tidak usah dipakai. Karena kalau metodologi kita mengimaninya begitu, maka nanti akan tempuk bentrok sama ayat Quran. Karena banyak ayat di dalam Alkitab itu tidak masuk di dalam Al-Quran. Makanya Nabi itu pernah mengatakan terkait dengan Israiliyat, kisah-kisah Bani Israil, jangan dibenarkan, tapi juga jangan dianggap baru kafir. Maka yang sesuai kamu ambil, kamu imani, yang nggak sesuai kamu singkirkan. Jika nanti dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab yang besar itu
Di situ banyak kisah Israiliyat. Nah nanti ulama belakangan itu mentahkik itu apa? Nyingkir kisah Israiliyat yang tidak sesuai dengan Quran masih disingkir diseleksi malih. Terus Islam itu harus selalu menjadi guidance patokan. Nah begitu jenengan mau membandingkan dengan agama lain, maka jangan diterima bulat-bulat, tapi jenengan filter yang mencocoki Islam itu jenengan pakai, jenengan ambil, yang tidak mencocoki jenengan tinggalkan. Kayak contoh, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Al-Masih, takut kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu satu dari tiga trinitas. Ini sudah selesai ayat di sini. Nah, lalu kemudian orang Nasrani mengatakan bahwasanya Al-Qur'an menyatakan kalau yang namanya Isa itu mulia sejak lahir, sejak besar dan sampai meninggal itu mulia wajihan di dunia wal akhirah, dan mulia sejak di dunia sampai di akhirat. Ya berarti mereka itu harusnya mengimani Isa, tidak bisa. Karena konteks mengimaninya bukan mengimani sebagai Tuhan kayak yang mereka yakini, tapi mengimani sebagai nabi yang tidak lahir dari wanita yang dianggap zina. Kayak orang Yahudi kan mengatakan Maryam itu berzina sehingga lahir Isa, makanya mereka nggak pernah mau menerima Isa. Nah maka konteks mengimannya kita imani dia manusia, mendapat kenabian, mengajarkan ketauhidan. Nah bagaimana dengan ayat yang menyatakan aku Allah Bapa dan Roh Kudus itu satu? Itu kan ayat Trinitas kata sebagian mereka. Maka kita katakan itu sama dengan ketika Nabi Muhammad SAW berkata, Allah berfirman di dalam gua Sur ketika Nabi dan Abu Bakar itu lari dari orang Quraisy sembunyi di situ. Gua ini itu tengisor, orang Quraisy sudah di atas itu, terus suara sikilnya pun krungu. Dan niku bayangke, dengan sakit bayangke kaya wong maling konangan meh digrobyok wong ngono. Iku rasa atine iku mungkin wis amburadul ra karo-karuan. Delalah delik wong kene sebelahe. Iku tambah ra karo-karuan. Mungkin nek cara metu kringete yo gede-gede sak brontol-brontol nek perlu ngompol wis ra krasa saking wedine. Nah, Nabi dan Abu Bakar itu dalam posisi di dalam gua Tur, lalu mereka orang-orang Quraisy itu sudah di atas. Gue tinggal sejengkal lagi. Tapi apa kata Allah kepada mereka berdua? La tahzan innallaha ma'ana. Ora usah wedi, ora usah khawatir, Allah bersama kita. Bersama di sini bukan berarti Allah di dalam gua bersama, bukan, tapi kuasa Allah bersama kita. Santai wae, menungso. Nek memang nanti Gusti Allah kersa, bisa mudah menyingkirkan mereka. Tapi menyingkirnya mereka bukan dengan dibunuh. Ternyata mereka tidak bisa menemukan Nabi Muhammad yang ada di situ. Nah, ayat bahwasanya aku dan Bapa dan Roh Kudus itu satu. Itu saya melihatnya itu sebagai ayat yang mirip dengan itu, innallaha ma'ana. Allah itu bersama dengan kita. Jadi bukan kemudian menyatu. Makanya nanti ada ajaran sufi manunggaling Allah Gusti itu tidak bisa dipakai. Kita harus tinggalkan itu karena nggak mungkin Allah yang maha agung maha besar kok menyatu ke dalam manusia. Dan itu dalam kitab Ighosatul Lahfan disebutkan kecelakaan manusia yang paling celaka, kebinasaan manusia yang paling jelek itu adalah Nasrani. Kenapa? Karena menurunkan Allah yang ada di atas laksana turun ke bumi. Itu jane sudah tidak bisa. Yang maha besar, maha segala-galanya diturunkan kepada benda yang sangat kecil, yaitu bumi. Dan masuklah sampai ke dalam perut manusia itu tambah kecil meneh. Tinggal di situ 9 bulan 10 hari sampai akhirnya dikeluarkan dalam bentuk manusia kecil, tidak bisa apa-apa. Itu tambah menghina lagi. Makanya pokoknya saya menyebutkan itu penghinaan manusia yang paling dahsyat kepada Tuhan. Nah, sehingga dalam konteks Nasrani, nah itulah mereka yang gagal memahami bagaimana tauhid namanya asma wa sifat. Bagaimana nama dan sifat-sifat Allah itu diterjemahkan dengan benar, bukan malah diselewengkan. Makanya orang Nasrani yang dapat hidayah itu tidak ditekoki. Nek Gusti Allah medhuk mlebu ning wetenge Bunda Maria, pertanyaane lha sing nunggoni ning kono sapa? Nek dia punya napa istilahnya? Keinginan mencari hidayah, dia akan berpikir. Tapi nek ndak ya jawabane paling wis pokoke ngono kuwi tak imani, nek ngono aneh. Makanya termasuk ketika di tiang salib Isa mengatakan apa? Eli lima sabahtani, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkanku? Ini menunjukkan ketidakberdayaan dia di tiang salib dan dia sendiri nggak bisa muncul dan dia meminta tolong kepada yang lain yang mana itu bukan dia. Tapi nek pakai dogmatik trinitas itu pasti loh, berarti jalur tolong yang lain dewi, ini nggak masuk akal. Ketika kita tanyakan jawabannya, pokoknya ngono kita imani, nggak pokoknya ya. Makanya bedanya ketauhidan kita dan mereka itu seperti itu. Dan faktanya sejarah menunjukkan ada rapat konsili 1, 2, 3, 4, 5 itu orang dan Indonesia itu jenis muktamar. Mereka itu muktamar untuk memutuskan desain ketuhanan Allah itu seperti apa.
Dulu tuh Allah tuh ya cuman Allah. Ketika Isa datang tuh tidak pernah ada ngaku aku itu Tuhan sembahan, aku tidak ada. Begitu kemudian sekian ratus tahun pindah ke Yunani, nah terjadilah rapat konsili 1, 2, 3, 4 sampai ke sekian 10 kalau nggak salah. Itu baru diformulasikan sebagai Trinitas. Gereja yang pertama gereja Ortodok, baru itu terus muncul gereja Romawi. Kemudian dari gereja Romawi itu terpecah meneh dari gereja Anglikan di Inggris, kemudian dari gereja-gereja yang lain, sampai akhirnya dari gereja yang aneh-aneh saat ini gitu kan. Makanya gereja Ortodok itu mengklaim sebagai gereja yang paling murni karena dia masih menggunakan ritual orang-orang Yahudi yang di dalam perjanjian lama. Perjanjian baru nggak memerintahkan tata cara sholat yang benar ya, tapi di perjanjian lama dicontohkan. Akhirnya mereka orang-orang Ortodok tetap sholat, masih sholat. Ortodok Indonesia juga sholat kan? Jadi sholat sehari 3 kali ya. Tuhan maha baik, Tuhan maha nomo ya. Dan madep ke kiblat mereka di Yerusalem, terus bikin altar kecil yang ada di ini dan salib. Nah gitu, nggak ada ya. Di patokannya adalah Quran. Malik, kamu boleh ya? Gak apa-apa kalau mau lagi. Pak Anto boleh, Pak Seno, Timbang Anto. Motornya sih mau buat. Setan itu musuh yang nyata. Ya. Nah itu apa maksudnya itu setan itu bisa merasuk kepada manusia? Oke. Atau gimana maksudnya? Oke. Musuh yang nyata, inna saitona lil insani adwa fatakhiduhu adwa mubina. Setan itu buat manusia itu musuh, jadikan musuh, jadi konco. Nah, makanya kalau ada yang berteman dengan setan tadi, boleh betringin, masang menyan, macam-macam, nah itu malah jadi konco, itu salah. Nah, Allah menyatakan kui musuh, jadi musuh, jikuan jadi musuh. Adwa mubina, musuh yang nyata, jangan dijadikan teman, kan? Makanya jangan jadikan teman, berarti rumah jenengan harus jauh dari setan. Jangan marahi setan moro, jangan kemproh di rumah, jangan gantung gambar-gambar. Pemene gambar-gambar gak cetok, jangan naruh patung-patung yang mari setan datang, jangan ngimu anjing yang mari malaikat lunga kan gitu kemarin saya jelaskan toh. Nutup pintu ucap bismillah, makan minum ucap bismillah agar setannya pergi dan toh. Bersihkan dikasih wangi-wangian, nah biar setannya pergi, jangan sampai singgung. Tengah kamar mandi itu sentor sing resik gitu kan, termasuk niku toilet niku jane niku gawe selokan wonten mboten buyuh niku bablas tekan tempat wudu niku penting niku saestu. Nah, makane nggih niku jangan sampai rumah itu jadi seperti itu, jadi sarang setan, maka jadikanlah musuh. Karena kalau setan itu sudah jadi teman kekancan, otomatis ngajak koncone kemana? Ke neraka. Nah, cara ngajak ini pun mau godaan 5 mau, dosa besar paling besar syirik, kemudian kebid'ahan, dosa besar yang tadi itu mau 5 itu kalau dalam kitab Al-Kabair itu ada 75 tadi, kemudian digoda dengan godaan sisanya setelahnya. Makanya tergantung mana manusia itu tergelincirnya, di situ setan itu tetap senang agar pokoknya dikancani nang neraka. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-akhillau yauma idzin ba'du bi ba'din adu. Orang yang hari ini berteman sama jenengan cedaan gini, itu berpotensi nanti di sana saling tuding. Kowe mari aku neraka enam illal muttaqun, kecuali teman yang dilandasi dengan ketakwaan. Aku kancan karo dhek goro-goro mbiyen zaman teman-teman ini main bareng, enggak wes goro-goro main itu akhirnya ya neraka bareng. Nah, itu setan dalam bentuk manusia. Nah, setan dalam bentuk benerannya nanti ketika orang-orang itu berkumpul di neraka. Setelah hisab itu, setan itu akan minta mimbar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berkhutbah. Khutbahlah dia di atas mimbar dan mengatakan fala talumuni wa lumu anfusakum. Kowe do mencela aku, goro-goro kowe tekan kene aja nyalahke aku, salahno awakmu dhewe ngopo ndadak melu. Makanya maksudnya kita minta dijadikan musuh ya kita harus menjauhi dia, jangan berteman. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah setan itu bisa masuk dalam tubuh kita? Jawabannya bisa. Jadi setan itu bisa membesar, bisa mengecil. Hakikatnya setan itu kecil. Inna kaida saitona kana dhaifah, setan itu lemah, kecil dengan ta'awuti minggat, dengan bacakan Al-Qur'an lungo, dengan wirid dikir dia gak akan kemudian mengganggu jenengan. Nah, tapi dengan kemudian kita itu jauh dari Allah, tidak sholat, jauh, jarang wudu, jarang mandi, kemproh. Nah, setan mendekat, akhirnya pas kita anggap masuklah dia, plung. Nah, kemana dia masuk? Ke pembuluh darah. Makanya Nabi meminta kita untuk menyempitkan pembuluh darah dengan puasa. Nah, pembuluh darah ketika sudah kelebonan syaitan, akhirnya manusia otaknya itu pikirannya mau maksiat.
Nah, kapan pembuluh darah itu membesar? Ketika kokean mangan. Jadi wong lemu kowe mandi bisa jadi gitu kan. Nah, begitu sudah masuklah setan di situ gitu kan. Pikirannya mau maksiat gitu. Terus dia bojo gagas bojone tanggane. Terus dia duit piye carane nyolong nak infak. Wis duwe nopo meneh? Wis duwe gawean piye carane berbuat korupsi di tempat kerjaan. Itu terus pikiran. Nah, muncullah inna nafsal amaratun bisu, jiwanya itu terus senantiasa menyuruh pada yang jelek gitu loh. Nah, maka untuk mengekang jiwa dibutuhkan puasa, dibutuhkan dzikir wirid termasuk majelis ilmu, kumpul dengan orang-orang saleh. Nek jenengan kumpul ngeten iki mboten mungkin nek sing kemudian ajeng usul yo tuku ji ora mungkin. Nah, tapi nek kumpule kalih piyai sanes ten mriko-mriko lah mbuh. Termasuk ketika kumpulin mboten ten masjid, nah, mungkin usule liya-liya, kae rondo kae piye nek jak kenalan ngoten. Tapi nek ten mriki ora mungkin nek sing wani usul ngoten. Nah, mriki lho ya, masjid kumpul lagi ngaji, insyaallah ora mungkin. Nah, makanya yang penting itu napa? Istiqomah panjenengan di dalam sebuah majelis kebaikan, saling menasehati di atas keimanan, ketakwaan dan kesabaran. Sabar itu maksudnya pripun ya, sabar dalam takwa, sabar dalam iman. Kok kemudian sedherek niki enten sing kena musibah nggih diken sabar di atas musibah. Nek saged urunan patungan nggih diewangi, ditulungi kan wonten. Nek sambatan nggih diewangi lek sambatan niku. Gesang itu asline namung niku jane. Piye carane tetep di atas jalan yang benar lurus siratal mustaqim. Lah kok delalah enek sing narik kiwa tengen niku jenenge setan, sosok setan bentuke wong, sosok bentuke menungso. Sing bentuke menungso jane yo ketok moto, tapi justru sing ketok moto kuwi marai sing napa? Marai tersesat, marai terperdaya. Soalnya omongane niku biasane los gitu. Ayo to melu aku. Nanti duit tak bayari ya ngoten. Nek setan sing sak tenane mboten. Dia tidak mungkin, tidak ada ceritanya orang diangkat setan terus kemudian kon mendem itu tidak ada. Maka setan itu cuma bisi kita jadi. Nek menungso sing tenan itu malah geret gajake goncengke ngoten niku. Makanya di dalam Anas itu kan minal jinnati wan nas. Yang namanya setan kita minta lindung itu ya dari bentuk menungso sama bentuk yang enggak nampak itu tadi. Ngoten. Nah, sehingga ketika dengan rutin maos niku kan diminta untuk membaca itu setiap pagi dan petang dalam zikir pagi dan petang. Harapannya dengan itu buatan ketemu setan sing ra ketok, buatan ketemu setan bentuknya menungso, rambut ireng, panggil niku. Tapi nek gak pernah minta perlindungan kepada Allah, akhirnya ya diloske nek ra ketemu sing ra ketok, ketemu karo sing ketok niku. Meh salat malah dijak dolan, dijak pipitan. Piran pipitan wayah adzan hampir sik lho. Wah iki mampu mosok datang ning masjid ku wae tekan omah magrib padahal urung dhuwur urung asar gitu kan. Ngoten niku ya setan lho. Mbok jenenge paijo ya, paijo setan dari. Hah? Lah iya, penak tak tanggung. Ya tanggung mangan ning ora gelem nanggung ning neraka ya padha ae. Pokoke gampil lho, jenengan kitene mau mangga nek kanca ngejak taat insyaallah niki teman baik. Pramila ten Quran dikatakan sabar aja sama sing ngoten niku. Maksudnya ngeten. Misal jenengan ngaos kula sing ngisi pengajian. Kan pas ngisi pengajian kula mesti nggih wonge los ngoten, tapi dalam interaksi harian barangkali kula nek gojekan rada nganyelke ya, jenengan diminta untuk sabar. Kenapa? Karena jenengan berinteraksi dengan orang yang ngajak kebaikan. Niki nek kula ngontek sama Pak Anto. Pak Anto misal gawe ngajak jenengan salat sok gawe mungkin adzan, delalah ning masyarakat mungkin RW nganyeli ngono sabar mawon. Tapi malah kadang tuh kita itu ndak sabar sama yang begini, ning malah sabar karo kanca sing disambati salat malah rasa salatmu wae. Ngono kuwi lho. Malah sing ngono kuwi malah kita sabar. Jadi kita tuh lagi kesetanan asine gitu. Nah, harusnya kita tuh yang kayak gitu tuh ampun disabari malah. Aku ki meh salat malah mbok pengen ngopi to iki. Nek kowe ngene meneh aku sesuk moh mbok jak pipitan. Aku tak salat sik. Wis kono salat to, tak ndeni ngene. Nitip yo malah ngono kuwi sok. Kah nom-nom gak dari tekoki. Mosok tekoke apa hukumnya saya punya teman saya ajak salat malah bilangnya nitip yo salat kok nitip yo. Nah, enak. Salat yo salat dhewe. Ada Mbak Seno. Mas Yan, mumpung ra ngantuk. Lanjutnya. Iya makane. Nggih monggo-monggo teng toilet. Pas piye? Oh. Lanjut. Oh lanjut toh. Wong ngene iki lanjut. Tak kira arep tak kok. Pun tekap tip. Nggih monggo pripun. Ibaratnya mah boleh. Enggak apa-apa. Ya, santai mawon. Niki Pak Haji paling santai. Masalah hidup, masalah akhlak. Akhlak. Nggih. Kita itu kan sopo
ini di pasar. Pasar, nggih. Kemudian itu kan ada hadis apa itu semulia-mulia Tempat semulia-mulia suami yang memuliakan istri. Oh, nggih. Nah, kadang-kadang kita itu di pasar kadang-kadang beli, ya kadang-kadang bertanya kepada yang jualan. Kok anu Pak Era ini kan ibu, banyak-banyak orangnya. Dicetak gitu. Kok Pak Era anu bingung kan? Kan saya biasa Yang belanja ibu. Yang belanja saya. Dengan Yang jualan perempuan. Nggih, pertanyaannya. Pertanyaan saya. Nggih. Lah kok Pak E mboten ngiwak ibu? Oh, Pak E bakule. Padahal pengalih kula mau garwa jenengan sing blonjo, jadi kok bakule lah garwane pundi Bu kok mboten ngancani pengalih kula mboten. Mboten nggih jenengan sing blonjo, bakule tanglet. Nggih. Jenengan sing tanglet. Garwane pundi Bu? Nggih. Akhirnya dia itu mengatakan suaminya gini. Sing elek-elek. Katanya berbuat tidak apa itu? Malah udah rasa lah kok. Sana badan anu lho ya tidak jawabannya tidak. Dagang. Tidak ngaji pokoknya. Oke. Akhirnya setelah itu tanya dia malah tanya pada saya, Pak nggak pikir kalau jenengan kadang-kadang di pasar kali bukit itu gimana? Saya itu kadang-kadang kalau ke pasar bukit itu biasanya kalau sudah jualan sudah habis, memang saya itu jual bareng sama ibunya. Kesana kerja itu seakan-akan tuh menginginkan seperti yang kita alami. Mary. Kesana Mary. Saya itu kemarin saya kata-kata saya nanti mungkin betul apa salah katanya. Itu saya itu mari kalau ke pasar sendirian itu saya itu bilang saya di Bogor juga gak punya pasar aja lah. Maksud saya itu punya saya punya itu. Misalnya bagaimana masang kata-kata saya itu kepada istri tapi tidak ada kepada si pembakul itu gimana Pak? Kata-kata yang saya katakan kepada saya disuruh ke pasar ini mana saya mana juga kasih belanja itu gimana Pak? Baik. Kata-kata niku pripun hukume ngoten? Juragan niku. Nggih. Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, konteks juragan memang sudah dikenali oleh masyarakat dalam uruf dalam adat kita, itu maksudnya adalah istri kita, tidak ada masalah. Tapi kalau konteks juragan itu adalah kita merendahkan diri pada istri kita, itu bentung, nggak boleh. Karena Nabi mengatakan kalau kiranya menungso itu untuk sujud, wong wedok kuwi tak kon sujud ning bojone saking utamanya seorang laki-laki, ngoten. Tapi nek konteksnya cuma sekedar menunjukkan itu adalah maksudnya adalah istri saya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Saya itu bintangnya itu apa? Kan kadang kosong ngeten, itu kongkon bose kok. Bose maksudnya. Saya itu beda itu. Tidak apa-apa. Tapi tadi loh, di hati kita jangan sampai kita merasa lebih rendah dari istri, itu tidak boleh. Sebabnya saya itu punya apa nih? Sudah mengerti apa? Itu tadi yang saya aturkan pada saat tadi semulia seorang laki-laki yang memuliakan istrinya. Khairukum li ahlikum, sebaik-baik kalian adalah yang terbaik buat keluarganya. Karena kan saya mengajak kepada dia supaya sama apa itu? Sama bapaknya, sama suaminya itu lebih baik daripada yang dikatakan tadi. Maksud saya cuma itu. Tidak apa-apa. Ini atas mungkin malah ini kalau sampai bojo soalnya gini, nyambung setan-setan tadi, tanah tempat yang paling Allah cintai itu masjid juga masjidnya, dan tempat yang paling abghaduha, paling Allah murkai itu aswaquha, pasar-pasarnya. Kenapa? Nek enten di biyen niku klinik bunda niku tinggi babaran menungso, pasar niku tinggi babaran setan. Makanya tempat jajan itu kan enten bangkul wedok siji ning omah di bojo ning ngono jaman dia di bojo saya mati. Wong ini. Dia napa mboten? Nggih to. Dia tenan to jenengan to. Rasa kata tak jenenge ngono ya. Nah nggih. Dan itu enggak satu enggak dua, banyak pasar tuh kayak gitu. Jadi ya isinya penipuan tentang penimbangan, curang, kemudian penghasutan, riba, termasuk macam-macam ngoten niku. Nah, makanya kita itu sebenarnya
Mintanya kalau pasar tuh nggak usah lama-lama, apalagi sampai nongkrong ngangkruk gitu. Ya seperlunya aja, perlunya aja. Dan nek misal kita itu bangun di pasar ya kita diminta untuk banyak-banyak mikir gitu. Karena tempat istilahnya titik budane itu ya pasar luang. Setan itu tentu untuk mengajak orang tuh menipu, curang, macam-macam. Penipuan di pasar kan banyak tuh. Ayam sing direng lah segala macam, terus buah yang diwarnani, disuntik, terus tak kira-kira itu seakan-akan sehabis itu mengatakan saya itu menjadi kebiasaan itu gimana? Kebiasaan itu Kebiasaan misalnya di forum lain, misalkan kita juragan ya. Kata juragan kok. Ya. Ya nek saged dikurangi. Karena itu nanti khawatirnya nanti kesannya apa ya istilahnya mengagumkan dengan kondisi yang tidak pas. Harusnya kan wanita itu menghormati suaminya, bukan dibalik gitu, bukan dibalik. Artinya bukan berarti kita enggak cinta mesin kita enggak, ya tetap cinta, cuman maksudnya jangan seperti itu. Karena kita itu imamnya, mereka makmum. Makanya sebabnya kayak gini kadang-kadang di bangunan di posyandu itu banyak ibu-ibu apa itu bidan-bidan itu kadang-kadang saya mesti nunggu kadang-kadang kok bang yang kasih silakan ini itu bu itu si bapak kata-kata itu kalau seakan-akan gentos mawon toh. Nah itu loh Pak, menunggu kekasih hati. Saya harapkan itu kan. Nah ini diganti mawon. Nah itu nunggu ayang beb. Ya itu yang saya maksud. Gantos itu mawon. Jadi nanti saya supaya jangan sampai kita terjungkit kepada. Niku nanti takutnya takdim yang keliru, wali. Wali. Nembe nenggo niki lho, nek bapak kula senenge anu. Nembe nenggo niki putrane mertua. Bener ta putrane mertua? Nah iki, bapak kula niku gaene ngono niku. Makasih. Nggih, monggo. Nanti tangan Pak Amin. Oh, lah iya bener. Pak bane bapak kula ngono niku. Lan budi-budi kula kaya adoh. Nenggone apa Pak? Nani anak mertua lho suwe banget. Atau nek kepanggih tiyang iki lho anak mertua kula. Padahal ya tuwek banget. Wonten malih? Monggo. Dioper mulih mriko. Ampun nggih siap. Nggih, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niki kula pun cepake donga, dongane dawa. Monggo jenengan aminkan. 15 menit lho. 15 menit, Pak. Tapi jenengan katun ngamin nggih. Amin amin amin. Mun nek kesel amin wis. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan sakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma lakal hamdu bima khalaqtana. Ya Allah, segala puji bagi Engkau karena telah menciptakan kami. Wa lakal hamdu bima hadaitana. Segala puji kepada Engkau karena telah memberikan kami petunjuk. Walakal hamdu bima 'allamtana. Segala puji bagi Engkau karena telah mengajarkan kami ilmu yang baik. Walakal hamdu bima razaqtana. Dan segala puji bagi Engkau karena telah memberikan kami rezeki yang halal. Walakal hamdu bil Islam. Segala puji bagi Engkau atas nikmat Islam yang kami miliki hari ini. Walakal hamdu bil iman. Dan segala puji bagi Engkau atas nikmat iman yang kami ada di dalam hati kami. Walakal hamdu bil Quran. Dan segala puji bagi Engkau atas nikmat Al-Quran. Walakal hamdu bi aballaghana Ramadan. Dan segala puji bagi Engkau karena telah menyampaikan nanti dengan bulan Ramadan yang akan datang. Allahumma a'inna fihi ala siyami wal qiyami wa tilawatil Quran. Ya Allah, tolonglah kami di dalam bulan Ramadan nanti untuk senantiasa berpuasa, salat malam dan membaca Al-Quran. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat-Mu wahai Rabb penyayang maha penyayang di antara para penyayang. Allahumma ya farijal ham wa ya kashifal gham. Ya Allah, Rabb yang menghilangkan kegelisahan, yang menyingkap semua kesedihan. Ya rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma, yang maha pengasih di dunia, di akhirat, serta maha penyayang di antara keduanya. As'aluka rahmatan min indika tughnina an rahmati man siwak. Kami memohon rahmat-Mu dari sisi-Mu yang mencukupkan kami dari rahmat selain Engkau.
la ilaha illallah adada ma masyafaqa samawati wal ardina wa darat. Tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau sebanyak jumlah yang melangkah dan berjalan di atas langit-langit dan bumi-bumi serta yang naik di antara keduanya. Walhamdulillahilladzi biyadihi mafatihul faraj. Dan segala puji bagi Engkau yang di tangan Engkau lah semua kunci-kunci kelapangan. Ya farajana idza ughliqatil abwab, wahai Rabb kami, ketika kami berkeluh kesah dan tidak ada jalan keluar selain Engkau, maka kami harus kemana? Allahumma innaka tasma'u kalamana wa tara makanana. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mendengar ucapan kami dan melihat kami berada di sini. Wa ta'lamu sirrana wa alaniyatana, dan Engkau mengetahui semua yang kami sembunyikan dan semua kami nampakkan. La yakhfa 'alaika syai'un min amrina, tidak ada yang tersembunyi dari kami kepada Engkau. Ilmuka fina sabiq wa qadauka fina muhit, ilmumu mendahului kami dan semua ketetapanmu meliputi kami. Ata'naka fasakartana, kami bertaat kepadamu dan Engkau membalas ketaatan kami dengan rezeki yang baik. Wa asainaka fa'amhaltana, kami bermaksiat dan Engkau menangguhkan semua hukuman kami. Wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, kalau Engkau tidak mengampuni kami maka kami akan menjadi orang yang merugi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Rabb yang Maha Pengampun, Pemaaf. Kalau yang mencintai pemaafan, maka maafkanlah dosa-dosa kami. Allahumma fa'annal wala wal waba war riba waz zina. Ya Allah, hindarkanlah kami dari mahalnya harga-harga barang pokok, wabah penyakit, riba, zina, wazzalazila wal mihan, dan gempa bumi dan semua bencana, wasu'il fitan, dan semua fitnah yang buruk, ma dhahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Allahumma inna na'udzubika min zawali nikmatik. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada Engkau dari hilangnya nikmat-Mu, wa tahawuli afiatik, dan dari berubahnya kesehatan yang telah Engkau berikan, wa jami'i sakhatik, dan dari semua kemurkaan-Mu. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judabi wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, kami berlindung kepada Engkau dari penyakit belang, gila, kusta, dan semua penyakit yang buruk. Inna bina wa bi ibadika min kulli makanin minad diki wa syiddati wal alwa ma la yuska illa ilaik. Sungguhnya apa yang menimpa kami dan hamba-hambamu di setiap tempat berupa kesempitan, kesusahan, penderitaan, dan musibah, maka tidak ada tempat mengadu kecuali Engkau ya Allah. Daqat alaina al-ardu bima rahubat, kalau tidak kepada Engkau maka kepada siapa kami akan mengadu? La malja'a minka ilaik, karena tidak ada tempat mengadu kecuali kepada Engkau ya sarifa kulli baliyah, wahai zat yang memalingkan semua bencana, wa ya alima bi kulli khafiyah, dan wahai zat yang mengetahui segala yang tersembunyi. Allahumma asrif 'annal wabah, ya Allah, palingkanlah negeri ini dari wabah, wa jannibna da', dan jauhkanlah negeri ini dari semua penyakit, wa qina minal bala, dan lindungilah negeri ini dari semua bencana ya sami'ad du'a, wahai Rabb yang mendengar doa. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat-Mu wahai Rabb yang maha pengasih dan penyayang. Ya dzal jalali wal ikram, wahai Rabb yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Allahumma ja'alna min kulli hammin faraja, ya Allah, jadikanlah bagi kami jalan keluar pada setiap kegelisahan. Wa min kulli dhikin makhraja, dan pada setiap kesempitan yang kami alami ada solusi. Wa min kulli bala'in afiyah, kalau akhirnya kami kena bencana maka berikanlah kami keselamatan. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat Engkau ya rahmat ya Rabb yang maha penyayang di antara para penyayang. Wa ya man la tadiu indahul wada'i, wahai Rabb yang tidak akan hilang titipannya ketika dititipkan kepada Engkau. Nastaudiuka dinana wa imanana, kami titipkan kepada Engkau agama kami, iman kami, wasihatana wa afiyatana, dan keselamatan kami dan kesehatan kami, wa dzurriyyatana wa walidina, dan kami titipkan anak-anak kami dan juga orang-orang tua kami, wa azwajana wa ahbabana, dan kami titipkan pasangan-pasangan kami dan orang-orang yang kami cintai, wa qadatana wa ulata umurina, dan kami titipkan penguasa kami, pemimpin negeri ini, wa amnana wa biladana wa biladil muslimin, dan kami titipkan keamanan negeri ini dan negeri-negeri kaum muslimin. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat Engkau lah Rabb yang maha penyayang di antara para penyayang. Allahumma anzil alaina sakinata wa tuma'ninah wa ridha wa sabat, ya Allah, turunkanlah kepada kami ketenangan, ketentraman, keridhaan, dan keteguhan hati. Wa ruddana ilaika raddan jamilah, dan pulangkanlah kami kepada Engkau dengan kepulangan yang indah. Allahumma wafiq aliya umurina wa imamana bi taufiqik, ya Allah, berilah taufik kepada pemimpin negeri ini dan para ulama-ulama kami dengan taufik-Mu. Wa ayyidhu bi ta'yidik, dan dukunglah mereka dengan dukungan-Mu. Wansur bihi dinak, dan tolonglah agama-Mu melalui mereka. Wajma' bihi kalimatal ummati al-kitab wa sunnah, dan satukanlah kalimat umat ini bersatu di atas Al-Quran dan sunnah. Walikulli ma fihi sholatul bilad wal ibad, dan jadikanlah mereka
untuk senantiasa berjalan dari atas kebaikan untuk negeri ini dan hamba-hamba yang ada di negeri ini. Ya Rabbas samawati wa rabbal ardi wal khalaiq, wahai Rabb langit bumi dan seluruh makhluk, Allahumma kun lahum aunan wa nisira. Ya Allah, jadilah penolong dan pembela bagi mereka. Waqla'na wa iyyahum bi ri'ayatik, dan peliharalah kami serta mereka di atas pemeliharaanmu. Wa bi ruknikal ladzi la yuram, dan juga jagalah dengan kekuatanmu yang tidak pernah tergoyahkan. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai Zat yang maha penyayang. Allahumma inna na'udzubika bi ridhoka min sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung dengan keridhaanmu dari kemurkaanmu. Anta kama asnaita ala nafsik, dan engkaulah yang bisa memuji dirimu dengan pujian yang tepat. Wa sallallahu wasallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Semoga salawat dan salam senantiasa tersurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, keberkahan juga tersurah kepada beliau, keluarganya dan seluruh sahabatnya dan pengikutnya yang mengikuti sampai hari kiamat nanti. Wabillahi taufiq, yang bisa saya sampaikan Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, doa yang bisa kita panjatkan untuk negeri kita, untuk diri kita, keluarga kita dan semua